Ya buat apa? Punya umur banyak nggak manfaat buat apa? Panjang umurnya nggak manfaat buat apa? Yang ada dosa-dosa kita, tambah panjang umurnya tambah banyak dosanya. Ya, tambah banyak ilmunya, tambah banyak tambah kuat hujahnya atas dirinya. Kalau nggak diamalkan. Tapi kalau ilmu diamalkan, nah itu ilmu yang bermanfaat berarti. Iblis bukan nggak punya ilmu, iblis bukan bodoh, iblis orang yang sangat luas ilmunya. Tapi nggak manfaat, jadilah iblis. Begitu juga yang lain-lain. Dan ulama juga banyak ulama su. Bukan berarti nggak punya ilmu, banyak ilmunya, luas ilmunya, tapi nggak bermanfaat. Tapi sebaliknya bisa jadi ilmunya hanya sedikit tapi manfaat, ilmunya sedikit tapi manfaat, itu yang dicari. Jadi nggak perlu alim-alim betul, nggak harus alamah, yang penting yang ada diamalkan, yang ada dimanfaatkan untuk diri sendiri dan juga dimanfaatkan untuk orang lain. Maka yang diminta oleh Nabi dan diajarkan oleh Nabi, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, Allah berikan manfaat kepadaku dengan apa yang kau ajarkan kepadaku. Wa 'allimni ma yanfa'uni, tadi kan minta ilmu, berikan kepadaku manfaat daripada yang kau ajarkan. Wa 'allimni, dan ajarkan aku ma yanfa'uni, apa yang bermanfaat untukku. Wa zidni, nah tambahan ilmu, berikan aku tambahan ilmu. Nggak pernah ada riwayat Allahumma zidni malan, Allahumma zidni sayyaratan, baitan, daran, ardan. Tapi Allahumma zidni sesuai dengan anjuran dan ajaran dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, ukur rabbi zidni ilman. Dan itu menunjukkan kemuliaan ilmu. Kalau misalnya ada sesuatu yang lebih baik daripada ilmu, pasti akan disebut di konteks doa tersebut, Allahumma zidni apa yang lebih baik daripada. Tapi diajarkan oleh Allah kalau minta tambahan ilmu. Dan Nabi SAW bersabda, idza ata alayya yaumun la azdadu fihi ilman fala burika li fi tulu'i samsi zalikal yaum. Kalau satu hari datang kepadaku enggak bertambah ilmuku, maka berarti aku enggak diberikan keberkahan di hari itu oleh Allah SWT. Tinggal kita lihat hari ini tambah enggak ilmunya. Kalau bertambah berarti berkah hari ini. Kalau enggak berkah, kalau enggak ada tambahan ilmu, berarti enggak berkah hari ini. Wahakada haula, atal ulama terus belajar, terus menambah ilmu, setiap hari bertambah. Hatta ulama kibar, hatta Imam Syafi'i selalu pakai pena, catat manfaat dari ilmu dari gurunya, ilmu dari siapapun dicatat. Bahkan Imam Syafi'i kalau sudah mau tidur, tapi kemudian terilhami dengan ilmu, terilhami dengan masalah, langsung bangun, nggak akan melanjutkan tidurnya, dicatat. Nah, bertambah terus. Beliau mengajar, termasuk juga itu menambah ilmu. Nanti ngajar, nambah ilmu. Seperti ini, kita ngajar, belajar, nambah ilmu, nambah wawasan. Minimal kalau nggak tambah, mengingat apa yang sudah lupa. Apalagi ya, kita orang yang nggak punya kekuatan dalam menghafal, pastilah banyak lupanya kita ini. Maka perlu kita mengajar supaya lengket. Kalau diajarkan itu lebih lengket. Makanya Habib Zain Ibrahim Semir hafizahullah, beliau selalu seringkali bahkan mengajarkan untuk kalau sudah di fasal, keluar dari fasal, ajarkan kepada sahibah mungkin yang lebih rendah kelasnya. Tujuannya bukan untuk hanya memberikan manfaat kepada dia, betul itu manfaat untuk dia kan, tapi juga untuk manfaat untuk dirinya. Bahkan bisa jadi yang mengambil manfaat lebih daripada yang diajarkan. Sehingga seharusnya yang mengajar itu yang membayar kepada muridnya, bukan murid yang mengajar yang memberikan bayaran kepada gurunya. Karena guru lebih banyak mengambil manfaat daripada muridnya. Nah, jangan pernah berhenti untuk belajar. Makanya itu wasiat daripada Abu Ya Habib Hasan, Habib Zain, Abu Ya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Sampai kapanpun terus belajar. Habib Zain bin Ibrahim Semit, beliau di Madinah Al-Munawwarah masih belajar kepada Syekh di Masjidil Haram, halaqah.
Pedua Idhofi Syekh Singgiti dari Sanagita Mauritania ya, Mauritania, negara di Afrika yang termasuk siapa kemarin? Siapa? Syekh Suud. Tidak ada lagi yang Syekh Amin itu Sanagita Singgiti itu Sanagita Singgiti. Sanagita yang terkenal dengan kekuatan hafalannya, kekuatan kecerdasannya. Orang-orang Sanagita itu. Jadi Habib Zain belajar. Padahal sudah alama, bukan alim lagi. Sudah alama, sudah tua. Madinah kan sudah tua. Pindah dari Baidha itu. Di Baidha aja hampir 30 tahun ngajar, mengabdi khidmah kepada gurunya Habib Muhammad Haddad di pondoknya. Belum belajar, masa belajarnya di Rubatawi, hampir 7 tahunan. Diminta sama gurunya bantu di situ. Setelah itu dinikah, sudah punya anak, malah pindah ke Madinah. Saya belajar. Ya, di Masjidil Haram lagi, umum, semua orang bisa ngelihat. Kita mungkin malu-malu masih mau belajar, dilihat orang lagi. Dengan 2 orang, satu lagi siapa gitu, lupa. Tapi masih belajar. Jadi jangan, apalagi kita, yang siapa Habib Zain. Yang Habib Zain masih belajar. Hakada Ibu Ya Maliki. Sampai sekarang anak abhas man yu'allimuni. Sampai sekarang katanya Ibu Ya Maliki, anak masih cari-cari siapa yang bisa ngajari anak ini. Anak mau belajar. Nah, itu dikasih ustadz, dikasih guru malah nggak hadir. Nauzubillahi min dzalik. Orang-orang dulu nyari guru. Abhas Habib Zain ke Haram. Dilihat banyak orang di situ untuk belajar. Ya, ba'duhum mazal yadrus jurumiyah, padahal sudah alama. Ketika ditanya, kok masih belajar? Padahal nanti sudah alim. Qal hatta uktab bi annani talibul ilm wa amut wa ana talibul ilm. Anak ingin status anak tetap talibul ilm, dan anak meninggal dalam keadaan talibul ilm. Jadi dapat fadilah talibul ilm dan fadilah orang alim, dua-duanya dapat. Ya, nggak alim tapi nggak belajar, fadilah orang alim ya jelas sudah. Tapi ini nggak dapat fadilahnya orang yang belajar, kan beda juga itu orang yang belajar fadilahnya. Nah ini gabung dua-duanya, alim dia dapat, talibul ilm fadilahnya dia dapat juga. Man mata wa huwa yatlubul ilm laisa bainahu wa bainal anbiya fil jannah illa darajatun nubuwah. Jadi tinggi derajat kalau mati dalam keadaan menuntut ilmu. Bahkan kalau dia masih mencari ilmu ketika wafatnya, Allah Subhanahu wa taala akan takdirkan dia untuk belajar tetap di barzahnya, dan yang mengajarinya langsung malaikat. Gurunya malaikat. Lebih alim lagi dari gurunya yang di dunia. Langsung malaikat. Diajarkan nanti di kuburannya sampai jadi alim. Sampai jadi ulama. Bahkan bukan hanya ulama tapi kibar ulama. Kan sebagian daripada muridnya Imam Malik wafat. Imam Malik bermimpi, "Kif halak? Alhamdulillah. Ana diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga." Di surga mana ente diletakkan? Awalnya ana diletakkan di surganya orang-orang yang mencari ilmu. Karena ana talibul ilm, masih mencari ilmu. Kemudian Allah merintahkan malaikat jangan ditaruh di golongan surganya talibul ilm, tapi surganya ulama, karena andai kata dia hidup dia terus akan belajar sampai jadi ulama, pindah ke surganya ulama yang mumtaz sudah pasti. Ini pindah. Nah, artinya ya jangan putus untuk tetap belajar. Sebisa mungkin nanti kamu sini kan masih bisa belajar. Ya kalau di rumah cari siapa ustadz yang bisa ngajar atau ada pengajian siapa yang bisa hadir. Minimal kalau misalnya pun enggak, dengarkan di YouTube. Cari daras-daras di YouTube yang sudah jelas siapa yang jelas ya, jangan yang enggak jelas. Kata ana ilal an astafid min syekh yang ngajar di Dalwa, min Syekh As-Sami, baik itu Syekh siapa? Darwi, Syekh siapa lagi? Syekh Mahir, Syekh Sazi. Mutabi Syekh Sazi. Anda tahu ini luasnya dalam ilmu apa Syekh Sazi itu, luasnya dalam ilmu tarikh, sejarah ulama, mati wafatnya kapan, lahirnya kapan, tentang tarikh dia
Karena anak utabi, anak catat sampai sekarang anak catat kalau dapat faedah catat di komputer. Mbak Dian Sesami pun juga anak catat sampai sekarang. Kan kalau anak hadir langsung apalagi anak catat. Anak niatnya anak belajar, anak niatnya mengamalkan nasihat guru anak sehingga anak tidak melanggar apa yang diperintahkan guru-guru anak dan ayah anak. Jadi anak anggap itu belajar sudah. Karena anak mungkin lagi belajar saat langsung itu belajar. Yang penting sungguh-sungguh cari ilmu, cari tambahan dan diamalkan. Hatta an sastafid min. Insyaallah ila an amut ana astafid. Wa ana akun talibul ilm. Ada guna. Wallahu a'lam. Fatihah al-musannif fi hadhihi kutub al-walidina syaikhun. Anallahu yafqihna fi din wa alimna ta'ala.